Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal P3K dan CPNS tahun 2023. Nah, ini soal kompetensi pedagogik ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komen. Cekidot. Oke ya. Nah, oke di sini saya akan membahas latihan soal P3K dan CPNS tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul di saat tes P3K dan CPNS nanti ya. Nah, di sini mau mengenai soal kompetensi teknis pedagogik nah di bagian 2 ya atau part kedua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal ya. Soal yang pertama di sini saya ada membahas 10 soal tentang soal pedagogik. Soal yang pertama, kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Oke, di sini jawabannya adalah yang A ya. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran. Nah, jadi di sini adalah melakukan kegiatan refleksi ya. Jadi refleksi ini adalah menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar atau refleksi ini akhir kesimpulan ya refleksi. Oke, selanjutnya. Oke, soal nomor 2 di sini adalah persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara. B. Membuat analisis kelayakan hipotesis. C. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenario. D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Jawabannya di sini adalah yang C. Membuat rencana perbaikan pembelajaran. Nah, jadi di PTK ini adalah persiapan awalnya adalah membuat rencana perbaikan pembelajaran. Oke, selanjutnya nomor 3. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Untuk nomor 3 jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, di sini perlu digarisbawahi adalah istilah dari kognitif. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4 ya. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruh pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengalaman pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif. B. Budaya dan kebiasaan. C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. D. Emosional dan kepribadian. Oke, jawabannya di sini adalah yang C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi di sini dia tidak mau pulang ya. Jadi dia ingin menyendiri di sekolah sampai sore. Nah, di sini ya. Jadi mungkin ada masalah keluarga atau di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya nomor 5. Menurut teori ini, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada mahasiswa. Teori pembelajaran ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik. B. Konstruktivisme. C. Kognitivisme. D. Nativisme.
Jawabannya adalah yang A, humanistik. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Dalam penyusunan laporan PTK intisari permasalahan penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Tinjauan teoritis, E. Kesimpulan. Jawabannya adalah yang C. Pendahuluan. Jadi di sini adalah permasalahan penelitian ditulis disajikan. Nah, jadi di sini adalah intisari permasalahan. Jadi ditulis ada pendahuluan. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukannya diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pernyataan terbuka, E. Penilaian diri. Jawabannya di sini adalah penilaian kinerja. Jadi di sini murid disuruh untuk menilai teman kelompoknya, menilai teman kelompoknya di sini. Jadi dia harus memiliki lembar checklist yaitu penilaian kinerja teman kelompoknya atau ke kelompok lain. Nah, itu. Oke, selanjutnya di sini nomor 8. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya adalah kemampuan kognitif. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, dan D. Kemampuan untuk mengintegrasi diri. Jawabannya adalah yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi ini tadi berhubungan dengan soal nomor 8 ya. Terus selanjutnya yang terakhir soal nomor 10, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat dinyatakan ia tidak mengerti apa yang ia dengar, peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan sosial, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan simbolik. Jawabannya di sini adalah gangguan simbolik. Jadi di sini peserta didik mampu mendengar informasi yang disampaikan guru, tetapi dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Jadi siswa peserta didik ini tidak mengerti apa yang dia dengar atau tidak bisa menyimpulkan. Oke, mungkin itu saja. Mungkin soal bagian 2 yang saya bahas tentang soal pedagogik ya. Tunggu part selanjutnya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.